Apakah suara saya saat ini sudah jelas? Ini mohon konfirmasinya. Sudah jelas kami, Min. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan pagi hari ini, mari kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman dari Universitas Mula Warman, apa kabar semuanya? Semoga semua selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran. Kami sangat senang, kami dari Mari Belajar sangat senang bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman, khususnya dari teman-teman Prodi Akuntansi Universitas Mula Warman dalam kegiatan sosialisasi magang dan studi independen bersertifikat angkatan 6 di Universitas Mula Warman. Walaupun ada kegiatan pagi hari ini masih dilaksanakan secara online, mungkin nanti ke depannya kami berharap bisa bertemu secara langsung ke Universitas Mula Warman untuk bertemu dengan teman-teman. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Prodi Akuntansi, Bapak Dr. Jaki Fahroni, SEMSI. Selamat pagi Bapak Jaki. Selamat pagi Bu Melinda. Bagi semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan Bapak. Kemudian kami juga mengucapkan selamat datang yang terhormat Direktur Operasional Mari Belajar Mbak Ning Kuliati. Selamat pagi Mbak Ning. Selamat pagi Mbak Melinda, selamat pagi Pak Yaki dan teman-teman. Semoga Mbak Ning juga diberikan kesehatan dan juga yang terhormat Mbak Hesti Mediatama selaku Technical Trainer dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Selamat pagi Mbak Hesti. Selamat pagi Kak Melin, selamat pagi Kak Ning, dan selamat pagi Pak Zaki. Dan tentunya tidak lupa kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang berbahagia pada pagi hari ini, teman-teman Prodi Akuntansi Universitas Mula Warman. Kami mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini untuk menyempatkan waktunya di mana saat ini tengah weekend, namun teman-teman masih tetap antusias mengikuti kegiatan pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi magang dan studi independen bersertifikat di Mari Belajar. Adapun agenda pada pagi hari ini, yang pertama itu pembukaan, lalu yang kedua ada sambutan dari Kepala Prodi Akuntansi, dilanjutkan agenda yang kedua ada sambutan dari Direktur Operasional dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas, lalu agenda yang utama yakni pemaparan kegiatan Mari Belajar Talent Internship dan Mari Belajar Academy by Mari Belajar dalam kegiatan magang dan studi independen bersertifikat, kemudian ada sesi tanya jawab dan diakhiri dengan sesi penutup. Dan teman-teman, sebelum memulai kegiatan, rasanya tadi saya sudah menyebut teman-teman, kemudian Bapak Ibu rasanya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Melinda Rahma sebagai pemandu kegiatan pada pagi hari ini hingga akhir nanti. Dan kami informasikan bahwa saat ini fitur audio teman-teman sedang kami nonaktifkan. Apabila nanti teman-teman di pertengahan ada ingin pertanyaan ketika sesi pemaparan materi, teman-teman dapat melalui kolom percakapan. Dapat menanyakan melalui kolom percakapan atau nanti ketika sesi tanya jawab teman-teman dapat berinteraksi langsung dengan kami, dengan tim Mari Belajar. Teman-teman dapat mengaktifkan fitur rasanya terlebih dahulu. Apabila sudah kami aktifkan audionya, baru teman-teman dapat bertanya secara langsung atau berinteraksi langsung dengan tim Mari Belajar. Dan baik teman-teman, saat ini juga kami rekam kegiatan ini, kami rekam dari awal hingga akhir. Jadi nanti teman-teman apabila ada yang terkendala kondisinya dapat melihat ulang kembali apa saja yang telah kami paparkan kepada teman-teman. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke agenda yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi magang dan studi independen bersertifikat angkatan 6 di Universitas Mula Warman kami buka. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Prodi Akuntansi, Bapak Dr. Jaki Fahroni, SEMSI. Kepada Bapak Jaki Fahroni, waktu dan screen kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati
Direktur Operasional PT Mari Belajar, Ibu Ning Kuliati, beserta jajarannya yang kami hormati dan kami banggakan, para mahasiswa program studi sarjana akuntansi Universitas Mula Warman. Para hadirin sekalian dan para mahasiswa sekalian, bahwa kegiatan ini sangat penting bagi Anda untuk menambah wawasan kembali mengenai Kampus Merdeka. Sebagaimana yang kita ketahui, pimpinan kita yang ada di universitas, yaitu Bapak Menteri, sudah memang mencanangkan mengenai program Kampus Merdeka. Dan PT Mari Belajar ini merupakan rekanan yang menjadi penyelenggara salah satu kegiatan Kampus Merdeka yang terdiri atas 8 itu. Salah satunya adalah MSIB, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ning dan beserta jajarannya mengenai apa yang lebih tepat bagi para mahasiswa S1 akuntansi dalam menempuh program magang, program Kampus Merdeka yang memang itu menjadi salah satu program dari kementerian. Mungkin salah satunya adalah mengenai data AI, data analisis. Kita di prodi kita sudah ada pembelajaran tentang sistem informasi akuntansi. Nah, kemudian Anda juga sudah belajar tentang sistem informasi manajemen dan berbagai mata kuliah akuntansi. Nah, itu nanti mungkin bisa dikombinasikan bagaimana dalam pelaksanaan mengenai data analisisnya. Apalagi saat ini sudah menjadi marak sekali sistem AI yang memang nanti katanya akan menjadi pengganti bagi tenaga kerja manusia seperti itu. Nah, ini tantangan bagi Anda sekalian, dan program MSIB ini adalah juga nanti akan membuat project, nanti Anda juga mungkin akan disampaikan oleh Ibu Ning dan beserta jajarannya, dan ini bisa dijadikan sebagai tugas akhir Anda nanti di skripsi Anda. Selama ini mungkin skripsi kita hanya berkutat mengenai tentang katakanlah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, sekarang ini adalah project based learning-nya, artinya bagaimana Anda bisa membuat suatu project begitu ya, yang bisa dihasilkan. Nah, di program MSIB ini nanti Anda nanti mungkin akan disampaikan, kalau nanti memang Anda berminat, Anda nanti apply ya. Seperti itu nanti bisa menjadi dikombinasikan ke skripsi Anda, sehingga Anda juga bisa cepat lulus, dan ini menjadi suatu program percepatan kelulusan juga. Jadi Anda tidak perlu bingung lagi tentang masalah judul skripsi dan lain-lain. Di program MSIB ini, ketika nanti Anda sudah bisa mengikutinya dan apply dan katakanlah sudah bisa diterima untuk mengikutinya, itu bisa Anda kombinasikan untuk tugas akhir Anda. Maka dari itu, para mahasiswa sekalian, pesan saya, disimak betul-betul apa yang dijelaskan oleh Ibu Ning dan beserta jajarannya tentang program ini. Tentu program ini adalah sangat bagus sekali, sangat baik sekali untuk kemajuan Anda. Anda saat ini mungkin hanya diberikan bekal oleh kami para pendidik di Prodi S1 Akuntansi tentang teori-teori saja. Nanti di MSIB, Anda sudah tahu, seperti ini praktiknya. Mungkin kami tidak pernah paham tentang AI. Nah, pada saat MSIB ini nanti akan dijelaskan tentang AI seperti itu, sehingga pengetahuan Anda menjadi komplit begitu ya. Di satu sisi Anda diajarkan tentang teori-teori di kampus, kemudian nanti praktiknya, magangnya begitu ya, mengikuti MSIB ini, dan juga ini akan menjadi komplitlah pengetahuan Anda nanti, sehingga ketika Anda menjadi seorang sarjana akuntansi, ya sudah paslah kemampuan Anda. Ibu Ning dan beserta jajarannya kami informasikan juga bahwa Prodi S1 Akuntansi dalam menyelenggarakan Kampus Merdeka juga beberapa mengikuti dari Kampus Merdeka yang ada di websitenya Kementerian Kampus Merdeka itu, ada yang masuk ke dalam pertukaran mahasiswa begitu, dan semester lalu juga ada yang kampus mengajar. Dan kami juga di Prodi S1 Akuntansi juga menyelenggarakan magang mandiri begitu. Jadi di Kalimantan Timur ini beberapa dinas-dinas atau instansi atau perusahaan itu kami siapkan untuk mahasiswa untuk magang di sana dalam 1 semester. Nah, dan tercatat sampai saat ini untuk di semester ganjil ini yang magang secara mandiri untuk Kampus Merdeka di berbagai instansi dan perusahaan yang ada di
Kalimantan Timur itu sebanyak 97 orang. Dan ini kita rutin setiap semester kita memang mengirimkan mahasiswa-mahasiswa kita yang untuk melaksanakan magang tersebut. Nah, harapannya MSIB ini juga bisa membantu mahasiswa kami juga mendapatkan beberapa pilihan untuk masuk ke dalam program kementerian yaitu Kampus Merdeka. Dan harapan kami juga bisa diberikan mungkin porsi yang lebih begitu kepada para mahasiswa kami, bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menyelenggarakan MSIB ini bersama PT Mari Belajar seperti itu, Ibu Ning. Untuk para hadirin sekalian, saya mohon maaf sekali saat ini memang bertepatan dengan jadwal saya mengajar di Magister Akuntansi. Jadi setelah ini saya mohon izin pamit karena saya harus pergi ke kelas kembali. Dan para mahasiswa sekalian, tolong ini diselesaikan kegiatan kita ini sampai dengan akhir, didengarkan, dicatat. Kalau ada kurang jelas ditanya. Ketika nanti sudah selesai Anda tanya kepada saya nggak paham karena saya tidak mengikuti. Nah, jadi tanya saja dengan Ibu Ning ya, tanya dengan dengan para mentor-mentor yang ada di sini ya, apa yang menjadi kendala Anda. Tetapi yang jelas yang menjadi pertanyaan besar Anda adalah kemungkinan itu hanya masalah konversi. Konversi pasti akan dilaksanakan, akan dilakukan sebagaimana sesuai aturannya, yaitu adalah maksimalnya di 20 SKS seperti itu ya. Jadi kalau masalah konversi tidak ada masalah. Nah, bagaimana nanti apply-nya, bagaimana pelaksanaannya, seperti apa nanti project-nya seperti apa, silakan Anda tanyakan nanti ya kalau memang belum jelas. Saya kira ini sangat penting sekali bagi pengetahuan Anda semuanya. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Ning Kuliati beserta jajarannya yang mempercayakan kegiatan ini kepada Prodi Akuntansi, khusus acara ini untuk di Prodi 1 Akuntansi, dan ini sangat luar biasa sekali. Kami sangat terima kasih. Seperti ini, biasanya kami mendapatkan kegiatan begini secara global satu universitas begitu. Kalau ini kan secara khusus, wah ini luar biasa sekali. Prodi kami diberikan kesempatan seperti ini. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Jati Faroni selaku Kepala Prodi Akuntansi dari Universitas Universitas pada pagi hari ini. Untuk agenda selanjutnya, Direktur Operasional PT Mari Belajar Indonesia Cerdas, Mbak Ning Kuliati. Kepada Mbak Ning, waktu dan screen kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Melin atas waktunya. Yang terhormat Bapak Dr. Zaki Faroni SE MSI selaku Kaprodi Akuntansi Universitas Mula Warman. Kami sangat berterima kasih telah diberikan waktu begitu ya dan diperkenankan untuk berbagi kepada teman-teman dari Prodi Akuntansi pada hari ini begitu ya di tengah hari liburnya, dan kami sangat apresiasi sekali begitu ya ternyata dari Universitas Mula Warman terkhusus untuk Prodi Akuntansi sangat welcome sekali begitu dengan kami, dan semoga nanti apa yang kami paparkan begitu ya nanti bisa memantik teman-teman semakin lebih semangat lagi mengikuti program Kampus Merdeka terkhusus untuk program magang dan studi independen. Saya senang sekali begitu menyambut teman-teman pada acara sosialisasi program magang dan studi independen bersertifikat hari ini, di mana ini pada dasarnya adalah merupakan momen penting di mana teman-teman untuk bisa mengetahui program MSIB itu seperti apa, value-nya seperti apa, dan ininya nanti merupakan kesempatan bagi kami untuk berbagi kepada teman-teman terkait value begitu yang teman-teman nanti bisa peroleh, karena pada dasarnya teman-teman ini merupakan para calon penerus bangsa yang nantinya akan meneruskan begitu ya menggeluti berbagai macam industri gitu. Program magang studi independen ini merupakan kesempatan bagi teman-teman untuk menjelajahi dunia profesional dan juga memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik terbaik di industri saat ini. Program ini nanti tidak hanya menjanjikan sertifikat program kelulusan, namun juga akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi teman-teman langsung untuk terjun mempelajari begitu ya terkait kompetensi-kompetensi yang saat ini dibutuhkan pada industri yang erat kaitannya dengan
artificial intelligence. Kami selaku perusahaan pada dasarnya berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan teman-teman dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman. Kami telah merancang program ini dengan teliti untuk memberikan landasan yang kokoh bagi perjalanan teman-teman. Hal ini bisa dibuktikan dari adanya rancangan program pembelajaran selama 1 semester atau biasanya kami sebutkannya dengan RPKPS atau mungkin di institusi lain biasanya ada yang disebutkan dengan nama RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Para mentor dan juga fasilitator yang berpengalaman nanti akan terlibat untuk membimbing teman-teman untuk melalui program MSIB ini selama 1 semester ke depan. Mereka adalah sumber pengetahuan dan juga inspirasi yang tak ternilai yang nanti siap membantu bagi teman-teman untuk menjembatani antara teori dan juga praktik di dunia kerja sehari-hari. Kepada para teman-teman, saya ingin mengajak untuk tidak melewatkan adanya program MSIB ini, sehingga nanti teman-teman itu bisa menjadi tenaga kerja begitu ya yang sudah siap lebih awal dengan mengikuti program magang dan studi independen bersertifikat ini. Dan pada dasarnya program ini bisa menjadi fondasi karir bagi teman-teman semuanya untuk membuka pintu bagi teman-teman untuk bergabung. Kami membuka teman-teman itu pintu begitu bagi teman-teman untuk bergabung dalam rangkaian program ini. Secara khusus memang untuk teman-teman di prodi akuntansi ini kami nanti bisa seperti yang tadi Bapak Zaki sampaikan begitu ya, nanti kami akan bisa berikan slot tersendiri bagi teman-teman prodi akuntansi dari Universitas Mula Warman untuk mengikuti program-program MSIB yang kami selenggarakan. Karena pada dasarnya di program MSIB atau program magang dan studi independen bersertifikat ini kami menawarkan banyak sekali posisi dan juga jalur pembelajaran begitu, dan pada dasarnya mungkin teman-teman juga sudah melihatnya begitu ya terkait posisi atau jalur pembelajaran apa yang kami tawarkan, karena itu bisa terlihat atau tercermin pada formulir pendaftaran yang telah teman-teman itu isi. Pesan saya, jangan ragu untuk mendaftar dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Jadilah bagian dari komunitas kami yang berkomitmen untuk mengembangkan potensi teman-teman, membuka peluang baru, dan juga menjadi pemimpin di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman dalam acara sosialisasi ini. Mari bersama-sama membangun masa depan yang sukses dan berarti. Terima kasih, selamat pagi. Saya kembalikan kepada Mbak Melin. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Ning Poliati atas sambutannya. Mari teman-teman kita berikan virtual applause terlebih dahulu kepada Mbak Ning Poliati selaku Direktur Operasional PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Baik teman-teman, memasuki agenda selanjutnya, yakni agenda utama yaitu pemaparan terkait kegiatan Mari Belajar Talent Intensif dan juga Mari Belajar Akademik dan Mari Belajar dalam kegiatan magang studi independen bersertifikat. Untuk itu, ada pun yang akan memaparkan materi pada untuk kegiatan pada pagi hari ini, yakni ada Mbak Hesti Kuliati. Mbak Hesti Kuliati, mungkin kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Mbak Hesti untuk pemaparan materi pada pagi hari ini. Pada Mbak Hesti, waktu dan screen kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Melin. Oke teman-teman, halo semuanya, selamat pagi. Semoga rekan-rekan di sana dalam keadaan sehat walafiat dan semoga jaringan kita baik-baik saja ya ke depannya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hesti Widiatama, selaku Microsoft Certified dan Technical Trainer di PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Hari ini saya ingin sharing ke rekan-rekan prodi akuntansi Universitas Mula Warman mengenai program magang dan studi independen Kemendikbudristek yang mana pada hal ini akan diadakan oleh Mari Belajar. Kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas hal ini, dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya nanti akan saya siapkan seksinya di akhir, atau jika ada yang terkendala mikrofon nanti silakan chat melalui kolom chat. Baik, saya izin share screen teman-teman.
Baik, Melinda, mohon konfirmasinya apakah layar saya terlihat? Sudah terlihat jelas, Kak Hesti. Oke, terima kasih Kak Melinda atas konfirmasinya. Oke, baik rekan-rekan, sebelum masuk ke agendanya, saya ingin bercerita sedikit dulu mengenai MSIB di Mari Belajar ini. Jadi MSIB ini sudah diselenggarakan kurang lebih 2 tahun dan MSIB pertama ini kalau nggak salah di tahun 2021 dan Mari Belajar sudah ikut sebagai mitra penyelenggaranya. Dan kami juga sudah berkolaborasi dari awal dengan Microsoft dan kami menerima mahasiswa dari seluruh universitas di Indonesia. Dan kami pernah mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud sebagai salah satu penyedia studi independen dengan penerima mahasiswa terbanyak pada saat itu. Di mana di cycle pertama kami menerima kurang lebih 1.000 mahasiswa, kemudian di angkatan kedua ataupun cycle kedua kami menerima sekitar 1.200 mahasiswa, dan di cycle ketiga karena adanya penyesuaian kami menerima sekitar kurang lebih 270 mahasiswa, dan di cycle keempat kemarin kami menerima 400 orang. Dan di cycle kelima ini, karena adanya penyesuaian juga, kami hanya menerima sekitar 130 mahasiswa. Dan selanjutnya di angkatan ke-6 ini, kami akan menerima 500 mahasiswa untuk program studi independennya, dan kami juga akan menerima 50 mahasiswa untuk program magang bersertifikatnya. Oke, baik teman-teman, supaya teman-teman lebih tahu mengenai program magang dan studi independen bersertifikat ini, saya akan membaginya beberapa agenda. Di sini ada 9 agenda, teman-teman. Yang pertama, kita akan berkenalan dulu dengan PT Mari Belajar. Kemudian yang kedua, kita akan berkenalan juga tentang program MSIB, magang itu apa, dan studi independen itu apa. Kemudian yang ketiga, saya akan memaparkan juga mengenai persyaratan umum dan perangkat yang akan teman-teman gunakan untuk mengikuti program ini. Dan yang keempat, saya akan memaparkan tentang ketentuan program. Dan yang kelima, saya akan memaparkan mengenai kerangka program magang dan studi independen. Yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai posisi yang ditawarkan. Nanti silakan teman-teman perhatikan apa saja nih posisi yang ditawarkan pada program magang dan studi independen. Kemudian selanjutnya ada fasilitas program yang berhak teman-teman dapatkan dan berhak teman-teman gunakan. Dan sebelum Q&A, kita ada kewajiban peserta program mengenai apa saja kewajiban teman-teman yang harus teman-teman lakukan selama mengikuti magang atau studi independen. Dan terakhir yaitu ada yang namanya sesi tanya jawab. Nanti silakan teman-teman, jika memang ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, baik. Kita langsung ke agenda yang pertama, yaitu agenda pengenalan. Di sini kita berkenalan dulu dengan Mari Belajar. Jadi Mari Belajar ini adalah suatu perusahaan yang berfokus untuk peningkatan kompetensi individu dan organisasi melalui pendidikan teknologi yang berkelanjutan. Misi Mari Belajar adalah empowering everyone to learn. Jadi kami ingin memberdayakan setiap orang, siapapun ia, baik mahasiswa, siswa, dosen, ataupun pekerja profesional. Kami mengharapkan mereka untuk terus belajar seumur hidup. Jadi kami sudah menjadi perusahaan, menjadi salah satu perusahaan Microsoft Global Training Partner, dan materi apa saja yang akan kami berikan kepada teman-teman itu kami gunakan juga dari Microsoft. Dan kami juga memiliki trainer yang bersertifikat internasional, dan alhamdulillah saya sendiri sudah mempunyai sertifikasi internasional ini, teman-teman. Selain itu,
Mari Belajar juga menjadi Microsoft Authorized Education Partner yang memberikan pelatihan Microsoft baik secara online maupun offline. Dan pelatihan ini biasanya kami adakan kurang lebih 1 bulan sekali, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan di Mari Belajar juga bisa ikutan ya. Oke, yang terakhir Mari Belajar juga menjadi Microsoft Partner, di mana ini sudah terjalin sudah kurang lebih 10 tahun ya, teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman sekilas tentang Mari Belajar. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai apa itu magang dan studi independen bersertifikat MSIB. Jadi MSIB ini adalah salah satu program pemerintah kita dari Kemendikbudristek ya teman-teman, yang mana MSIB ini adalah program untuk persiapan karir yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi dengan jaminan konversi SKIS yang diakui perguruan tinggi. Magang bersertifikat ini adalah suatu program di mana mahasiswanya bekerja di organisasi mitra sebagai intern untuk terlibat dalam proyek nyata yang memberikan nilai strategis bagi industri. Jadi kalau misalnya teman-teman mengikuti magang bersertifikat ini, teman-teman akan dilibatkan langsung mengenai apa saja nih pekerjaan yang ada di suatu industri. Selain itu, selain teman-teman magang, teman-teman juga akan mendapatkan sertifikatnya. Nah, kemudian ini ada yang namanya studi independen bersertifikat. Studi independen bersertifikat ini adalah program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi mitra dan bisa diikuti oleh mahasiswa program MSIB. Jadi gampangnya studi independen ini kita hampir sama gitu teman-teman, yaitu belajar dengan kepada industri, kepada mitra industri gitu. Jadi selain teman-teman belajar, teman-teman juga mendapatkan sertifikatnya. Dan magang bersertifikat ataupun studi independen ini dapat dikonversikan ke hingga 20 SKS. Oke, ini adalah persyaratan umum yang mana yang harus teman-teman lengkapi. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di website Kampus Merdeka ya teman-teman. Ini adalah syarat dan ketentuan pendaftaran mahasiswa magang dan studi independen bersertifikat MSIB. Nah, jadi ini nanti bisa teman-teman baca lebih lengkapnya. Namun di sini saya ingin menerangkan beberapa. Jadi persyaratan umumnya yang pertama adalah mahasiswa dari seluruh Indonesia dengan catatan kampus tersebut di bawah naungan Kemendikbud. Nah, yang kedua ini adalah mahasiswa aktif pada jenjang D2, D3, D4 atau S1. Dan mahasiswa tersebut belum yudisium atau dia bersedia tidak yudisium selama program MSIB tersebut berlangsung. Ketentuannya untuk mahasiswa D2, D3, D4 minimal mereka harus semester 2. Sementara untuk mahasiswa S1 minimalnya yaitu semester 4 baru bisa mengikuti program MSIB ini. Persyaratan dokumen lainnya ada kurikulum vitae, jadi ini adalah berkas mengenai biodata teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada berkas yang harus dilengkapi teman-teman, yaitu transkrip nilai juga, kemudian surat rekomendasi universitas, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, foto atau scan KTP, dan yang terakhir yaitu jika teman-teman memiliki sertifikat pengalaman organisasi. Oke, jadi ini kurang lebih teman-teman mengenai persyaratan umumnya. Oke, selanjutnya ini adalah persyaratan kepemilikan perangkat yang mana ini kami harapkan teman-teman memiliki perangkatnya ya, supaya bisa membantu teman-teman mengikuti program dengan baik dan lancar.
Jadi persyaratan yang pertama, teman-teman memiliki laptop atau komputer dengan sistem operasi Windows 10, Windows 11, ataupun macOS Sierra 10 ataupun 12, atau yang lebih baru. Kemudian perangkat laptop atau komputernya memiliki prosesor i3 dengan kecepatan 1,6 GHz atau lebih cepat. Dan RAM-nya kalau bisa minimal 2 GB. Kalau misalnya lebih dari 2 GB itu lebih baik. Kemudian yang terakhir kalau bisa banget ini teman-teman, ini punya koneksi internet yang memadai minimal 5 Mbps. Supaya nanti ketika mentor-mentor menjelaskan ini tidak macet-macet ataupun nge-lag ya teman-teman. Jadi sangat diusahakan untuk koneksi internet ini minimal 5 Mbps teman-teman. Oke, ini adalah selanjutnya yaitu tentang ketentuan program teman-teman. Jadi ketentuannya yang pertama kami harap teman-teman semua sebagai mahasiswa bisa menjalani program ini secara penuh sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Kemudian yang kedua, teman-teman berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan program MSIB ini hingga selesai. Jadi teman-teman kalau misalnya ada tugas dikerjakan, kemudian kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan selama mentoring ataupun pembelajaran dilakukan, teman-teman bisa aktif melakukan pembelajaran. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu teman-teman siap melakukan perjalanan lintas kota atau kabupaten atau provinsi jika diperlukan sesuai penempatan yang ditetapkan oleh mitra serta bersedia melakukan vaksinasi booster untuk keperluan mobilitas. Nah, ketentuan yang terakhir yaitu mahasiswa penerima beasiswa bidik misi atau penerima Kartu Indonesia Pintar atau penerima beasiswa lainnya dari Kemendikbudristek dapat mengikuti program magang dengan ketentuan besaran biaya hidup yang diterima merupakan selisih dari bantuan biaya hidup yang diterima dari beasiswa Kemendikbudristek. Jadi untuk hal ini khusus untuk yang magang ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah roadmap untuk teman-teman yang mengikuti program magang bersertifikat. Yang pertama, kami dari Mari Belajar akan melakukan yang namanya publikasi program dan sosialisasi program. Kemudian, jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa langkah selanjutnya yaitu rekrutmen. Di mana rekrutmen ini teman-teman harus melengkapi beberapa data-data yang diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu onboarding, di mana tahap onboarding ini adalah tahapan teman-teman untuk mengenali tentang perusahaan tersebut, kemudian tentang budaya belajarnya, kemudian tentang workflow teman-teman seperti apa, kemudian pengenalan-pengenalan lainnya mengenai tugas-tugas teman-teman, ini akan dilaksanakan pada tahap onboarding. Kemudian jika teman-teman sudah melakukan onboarding, selanjutnya yaitu penugasan dan proyek, di mana mahasiswa yang terpilih ini akan diberitahu apa saja proyek yang harus dikerjakan, kemudian apa saja perannya, kemudian jika sudah selesai proyeknya nanti akan diskusi kemana, kemudian akan lapor kemana, itu nanti akan dijelaskan pada tahap penugasan dan proyek. Selain teman-teman melakukan tugas teman-teman dan mengerjakan proyek teman-teman bisa mengikuti yang namanya pelatihan tambahan, di mana pelatihan tambahan ini dengan skema self-learning menggunakan Microsoft Learn ataupun Mari Belajar Learn. Nah, kemudian selama teman-teman melakukan tugas dan mengerjakan proyek ini, teman-teman akan kami berikan evaluasi dan umpan balik dan feedback, di mana ini berguna untuk teman-teman apabila nanti teman-teman ada yang kurang paham ataupun salah paham dalam mengerjakan proyek teman-teman ataupun tugas teman-teman.
jikalau teman-teman sudah selesai mengerjakan tugas dan mengerjakan proyek teman-teman, maka kami akan melakukan penilaian mengenai kinerja teman-teman. Kinerja tentang bagaimana kelayakan proyek yang teman-teman kerjakan, kemudian komunikasi teman-teman dengan tim kerja, kemudian kompetensi teknis dan profesionalisme teman-teman dalam melaksanakan magang ini. Selanjutnya yaitu kelulusan. Jadi tahap kelulusan ini teman-teman akan merayakan kelulusan teman-teman selama teman-teman mengikuti program magang bersertifikat ini, di mana nanti akan ada awarding dan distribusi sertifikat kelulusan program. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah lulus, nanti dari kami, dari Mari Belajar akan adanya Job Connection, di mana Job Connection ini berupa seperti virtual job exhibition ya teman-teman. Nah, di mana Job Connection ini kami akan menyalurkan teman-teman kepada hiring partner kami. Namun sebelum itu ada yang namanya interview proses, di mana interview proses ini ada minimalnya teman-teman, ada syaratnya. Yang pertama syaratnya yaitu minimal kehadirannya yaitu 80% dari skala 100% ya. Jadi diharapkan teman-teman kalau misalnya mau mengikuti Job Connection yang akan kami salurkan kepada hiring partner kami, jadi teman-teman kami berharap teman-teman bisa mengikuti hadirannya dengan baik, kalau bisa malah 100% itu lebih baik teman-teman. Kemudian syarat yang kedua yaitu nilai kelulusannya minimal 70%. 70 nilai kelulusan minimal 70. Nah, kemudian jika sudah diseleksi ternyata teman-teman lolos, maka teman-teman bisa kami salurkan ke hiring partner kami dan teman-teman bisa memulai karir teman-teman. Baik, ini adalah kerangka program magang bersertifikat teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang kerangka ataupun roadmap program studi independen bersertifikat. Oke, tahap yang pertama kami dari Mari Belajar akan melakukan sosialisasi program kepada universitas-universitas. Sekarang kami sedang melakukan sosialisasi kepada Universitas Mula Warman. Kemudian apabila nanti teman-teman tertarik gitu ya mengikuti studi independen di PT Mari Belajar, maka selanjutnya silakan teman-teman untuk mengumpulkan berkas-berkasnya dan kami dari Mari Belajar di proses rekrutmen ini kami akan melihat berkas teman-teman. Kalau misalnya teman-teman terpilih sebagai 500 mahasiswa yang akan kami terima di studi independen bersertifikat ini, maka selanjutnya teman-teman akan melaksanakan yang namanya onboarding, di mana tahapan onboarding ini teman-teman akan dijelaskan lagi mengenai cara pembelajarannya seperti apa, kemudian pengenalan mentornya siapa saja, nanti kemudian belajarnya nanti apa saja, dan yang lainnya nanti akan dijelaskan di onboarding. Nah, kemudian apabila tahapan onboarding ini sudah selesai, nanti tahapan selanjutnya teman-teman akan melaksanakan kuliah tahap 1. Jadi pelaksanaan kuliah tahap 1 ini hampir sama dengan teman-teman kuliah sekarang ya, di mana dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 sampai jam 5. Itu pun tidak full ya teman-teman, tidak full, jadi nanti tergantung jadwalnya. Namun satu mata kuliah itu kami kurang lebih itu sekitar 2 jam ya, sekitar 2 SKS seperti itu. Nah, kemudian setelah teman-teman belajar di kuliah tahap 1, teman-teman akan melakukan yang namanya ujian mid semester, di mana ujian mid semester ini adalah tahapan untuk melatih teman-teman untuk melihat pemahaman teman-teman melalui pembelajaran yang telah teman-teman lakukan di kuliah tahap 1 ini. Nah, setelah itu
teman-teman akan melakukan yang namanya ujian sertifikasi tahap 1, di mana sebelum ujian sertifikasi tahap 1 ini, kami dari Mari Belajar akan memberikan satu sesi khusus untuk teman-teman untuk melakukan persiapan sertifikasi, kemudian kami juga akan memberikan tips dan triknya bagaimana teman-teman bisa menghadapi sertifikasi dan lulus sertifikasi. Jadi untuk informasi teman-teman, karena MSIB yang angkatan kelima ini belum semuanya sertifikasi, jadi belum saya bisa beritahu berapa yang lulus sertifikasi. Namun di MSIB angkatan keempat teman-teman, alhamdulillah yang sudah lulus sertifikasi itu 70% teman-teman. Dari 30 yang tidak lulus. Jadi 70% yang mahasiswa studi independen mereka berhasil lulus sertifikasi. Oke, jadi setelah ujian sertifikasi tahap 1 selesai, nanti teman-teman akan mempersiapkan yang namanya capstone project, di mana capstone project ini bertujuan untuk melatih teman-teman untuk mengimplementasikan pembelajaran yang telah teman-teman dapatkan. Nah, kemudian sambil berjalan nanti teman-teman akan melakukan yang namanya kuliah tahap 2. Setelah selesai kuliah tahap 2, teman-teman juga melaksanakan yang namanya ujian akhir semester, di mana ujian akhir semester ini akan mereview lagi ya, melatih pemahaman teman-teman mengenai materi-materi yang ada di kuliah tahap 2. Kemudian selanjutnya teman-teman juga akan melakukan uji sertifikasi tahap 2, yang mana uji sertifikasi tahap 2 ini yaitu untuk teman-teman yang telah lulus di uji sertifikasi tahap 1. Nah, kalau misalnya ujian sertifikasinya sudah selesai, selanjutnya yaitu Capstone Project Exhibition, Virtual Exhibition, di mana pada tahap ini teman-teman, yaitu tahapan ketika Capstone Project teman-teman dipamerkan kepada para juri dan teman-teman yang lainnya, kemudian akan dilakukan penilaian. Penilaiannya yaitu dari mentor-mentor yang ada di PT Mari Belajar, dan kemudian ada juga dari pekerja profesional lainnya, seperti itu. Selanjutnya, apabila sudah dilakukan penilaian, maka akan diambil kurang lebih 10 kelompok menuju ke final capstone project. Nah, kemudian nanti akan dinilai lagi kira-kira dari 10 ini yang 3 terbaik yang mana. Setelah dilakukan penilaian, maka di tahapan kelulusan program ini akan diumumkan siapa saja 3 kelompok capstone project yang menang capstone project, yang mana apabila kalau misalnya teman-teman menang, itu akan mendapatkan reward berupa puluhan juta rupiah. Dan kemudian untuk di kelulusan program ini nanti juga akan dibagikan yang namanya sertifikasi ya, sertifikasi kelulusan program. Dan kelulusan program ini juga nanti akan dilaksanakan gradation, di mana kelulusan bagi teman-teman yang telah mengikuti student independen bersertifikat. Nah, jikalau memang teman-teman sudah lulus di program studi independen bersertifikat ini, nanti teman-teman akan kami salurkan dan selanjutnya yaitu employability program. Employability program ini teman-teman ini adalah penyerapan bagi mahasiswa bagi alumni yang telah mendapatkan sertifikasi internasional yang akan kami salurkan kepada hiring partner kami. Oke, ini jadi kurang lebih teman-teman jikalau teman-teman ingin mengikuti student independen bersertifikat. Nah, kemudian ini adalah beberapa posisi yang akan kami tawarkan kepada teman-teman semuanya. Jadi untuk PT Mari Belajar kami akan membuka 2 ya.
yaitu magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat. Untuk posisi magang bersertifikat ini ada cloud engineer, ada back-end engineer, ada front-end engineer, ada DevOps and support engineer. Nah, ini kebanyakan tentang teknikal semua ya, teman-teman. Namun kalau misalnya teman-teman yang tidak ingin teknikal seperti itu, teman-teman bisa mengikuti yang namanya marketing and content strategist. Di sini ada posisinya. Nah, ini adalah kelima posisi yang kami tawarkan untuk magang bersertifikat. Selanjutnya, ini adalah pembelajaran yang ada di studi independen bersertifikat. Yang pertama, ini ada yang lagi hits-hitnya ya teman-teman. Ini ada AI dan data analis. Di mana AI dan data analis ini teman-teman akan belajar bagaimana menganalisis data. Kemudian teman-teman selain menganalisis data, teman-teman juga belajar mengenai visualisasi datanya. Selain itu, teman-teman juga akan belajar mengenai AI-nya. Nah, selanjutnya yaitu jalur pembelajaran yang kedua ada Microsoft Platform Developer, di mana di sini nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara buat web, belajar tentang AI juga. Nah, kemudian ada juga nih Microsoft Data Engineer. Microsoft Data Engineer ini nanti dia akan belajar mengenai SQL, kemudian tentang datanya juga, dan tentang AI-nya juga, teman-teman. Oke, jadi ini adalah posisi yang ditawarkan untuk yang di magang bersertifikat dan apa saja yang ada di pembelajaran yang ada di studi independen bersertifikat. Oke, selanjutnya ini adalah kompetensi yang akan dikembangkan di magang bersertifikat. Untuk yang cloud engineer, ini nanti akan belajar mengenai Azure Service dan arsitektur, kemudian Power Apps development, kemudian UI design, kemudian keterampilan untuk memecahkan masalah, dan yang terakhir itu akan belajar untuk kolaborasi dan komunikasi. Jadi nanti akan belajar bersama dengan tim-tim lainnya. Kemudian ada yang back-end engineer, nanti back-end engineer nanti akan belajar mengenai pemrograman bahasa C, kemudian belajar juga mengenai ASP.NET Framework, belajar juga mengenai basis data, dan keterampilan pemecahan masalah, dan kolaborasi dan komunikasi dengan tim lainnya. Selanjutnya untuk yang posisi front-end engineer, nanti akan belajar tentang bahasa pemrograman web, front-end framework, kemudian UI design, dan keterampilan memecahkan masalah, dan yang terakhir kolaborasi dan komunikasi dengan tim lainnya. Nah, selanjutnya untuk posisi yang DevOps dan Support Engineer, ini akan belajar tentang Azure Services dan arsitektur, kemudian belajar juga mengenai DevOps dan version controller, belajar juga tentang .NET Core Framework, dan belajar juga mengenai keterampilan memecahkan masalah dan kolaborasi dan komunikasi dengan tim lainnya. Nah, ini untuk yang terakhir, yaitu posisi marketing dan konten strategis. Ini teman-teman akan belajar mengenai pembuatan dan manajemen konten, kemudian analisis dan metrik data, kemudian teman-teman juga akan belajar tentang digital marketing dan SEO, dan teman-teman juga akan belajar mengenai kreativitas dan inovasi, dan yang terakhir teman-teman juga akan belajar mengenai kolaborasi dan komunikasi dengan tim lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah rencana aktivitas program magang bersertifikat, di mana untuk yang cloud engineer nanti teman-teman akan menggunakan Microsoft 365 Services Solution dan perancangan infrastruktur layanan cloud Azure. Nah, kalau misalnya untuk yang back-end engineer, teman-teman akan melakukan penyempurnaan fitur Mali Belajar Learn dan solusi perangkat lunak. Nah, untuk yang posisi front-end engineer, teman-teman akan melakukan penyempurnaan UI ataupun UX Mari Belajar Learn dan solusi perangkat lunak.
Nah, kemudian untuk yang posisi DevOps dan Support Engineer, teman-teman akan melakukan dukungan teknis dengan tim dukungan teknis Microsoft Indonesia. Dan yang terakhir, untuk marketing dan konten strategis, teman-teman akan melakukan penyusunan strategi marketing untuk premium training. Kemudian teman-teman akan melakukan pengembangan konten marketing, pengembangan konten rutin untuk Mari Belajar YouTube, dan yang terakhir teman-teman akan melakukan pengembangan konten premium untuk Mari Belajar Learn. Nah, kemudian ini adalah kompetensi yang akan teman-teman pelajari jika teman-teman memilih program studi independen bersertifikat. Di sini ada 3 jalur pembelajaran ya. Yang jalur pembelajaran pertama yaitu Microsoft Platform Developer. Teman-teman akan belajar mengenai pemrograman dasar, pengembangan aplikasi web, pengembangan aplikasi dengan Power Platform, Azure Fundamental, kreativitas dan berpikir kritis, manajemen project, dan capstone project. Kemudian untuk yang jalur pembelajaran Microsoft Data Engineer, teman-teman akan belajar mengenai basis data relasional, SQL, kemudian basis data non-relasional ataupun NoSQL. Teman-teman juga akan belajar data fundamental, Azure Fundamental, kreativitas dan berpikir kritis, dan manajemen proyek, dan capstone project. Oke, kemudian jalur pembelajaran yang selanjutnya yaitu ada AI Data Analyst, di mana di AI Data Analyst ini teman-teman akan belajar mengenai AI engineering-nya, kemudian visualisasi data dengan Power BI, data fundamental, data analisis dengan Python, kreativitas dan berpikir kritis, dan manajemen project dan capstone project. Jadi kurang lebih ini yang akan teman-teman pelajari. Namun jangan khawatir teman-teman, karena teman-teman dari program studi akuntansi, jadi pembelajarannya teman-teman, ini dari dasar. Jadi misalnya teman-teman tidak tahu nih, apa itu basis data non-relasional. Nanti akan diajarkan teman-teman dari fundamentalnya, apa itu basis data relasional, kemudian nanti bagaimana cara menghubungkan datanya, nah, dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir teman-teman, kami dari Mari Belajar, kami menyediakan materi yang dari beginner ataupun dari pemula. Dari awal banget. Jadi bisa menunjang teman-teman untuk paham ke tingkatan selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah fasilitas program yang akan teman-teman dapatkan. Untuk teman-teman yang akan mengikuti program magang bersertifikat, teman-teman akan mendapatkan akun Microsoft 365, kemudian teman-teman juga akan dapat mengakses gratis ke Mari Belajar Learn dan Microsoft Learn. Kemudian teman-teman juga dapat bantuan biaya hidup sebesar 2.800.000 per bulan, dibayar secara lumsum, tidak setiap bulan ya, tapi dibayar secara lumsum. Kemudian teman-teman juga pasti akan mendapatkan makan siang, kemudian teman-teman mendapatkan sertifikat keikutsertaan program. Kemudian selain itu teman-teman juga dapat surat keterangan pendamping ijazah ataupun SKPI jika teman-teman memerlukan. Kemudian teman-teman juga dapat mengkonversinya ke 20 SKS. Nah, kemudian teman-teman juga akan dimentori oleh mentor-mentor yang bersertifikat internasional. Oke, selanjutnya yaitu fasilitas untuk teman-teman yang mengikuti program studi independen bersertifikat. Fasilitas pertama yang akan teman-teman dapatkan yaitu akun Mari Belajar, akun Microsoft 365. Kemudian akses gratis ke Mari Belajar Learn dan Microsoft Learn. Kemudian teman-teman juga berkesempatan mengikuti sertifikasi internasional Microsoft bernilai sejutaan rupiah. Nah, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan reward capstone project dengan total pendanaan
30 juta rupiah bagi teman-teman yang capstone project-nya terpilih. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat kelulusan program. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan surat keterangan pendampingan ijazah juga jika diperlukan. Kemudian teman-teman dapat mengkonversikan materi-materi yang telah diajarkan di studi independen ini dengan konversi maksimal yaitu 20 SKS. Dan yang terakhir, teman-teman juga akan difasilitasi oleh dan diajarkan oleh mentor yang mentor-mentornya ini sudah mendapatkan sertifikat internasional. Oke, jadi ini kurang lebih mengenai fasilitas yang akan teman-teman dapatkan apabila teman-teman mengikuti program magang bersertifikat ataupun studi independen bersertifikat. Oke, ini ada selanjutnya yaitu kewajiban teman-teman selama mengikuti program magang maupun studi independen ini. Nah, untuk teman-teman, kami sangat harapkan teman-teman bisa mengisi logbook harian atau mingguan di website Kampus Merdeka. Kemudian teman-teman bisa ikut andil dan hadir dengan minimal 80% dari total kehadiran. Kemudian teman-teman bisa berkomitmen mengikuti program dari awal hingga akhir, baik program magang ataupun studi independen bersertifikat. Oke, selanjutnya teman-teman juga wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh mentor maksimal sesuai batas waktu yang diberikan. Namun, kalau misalnya teman-teman pada hari deadline gitu ya, ada ada kesulitan, bisa tiba-tiba PLN di teman-teman mati total gitu kan, nanti silakan SMS ke Mari Belajar untuk minta tambahan waktunya. Nah, nanti para mentor juga akan dengan baik memberikan perpanjangan deadline-nya. Nah, kemudian kewajiban teman-teman yang selanjutnya yaitu berpartisipasi aktif pada program yang dipilih, baik program magang ataupun studi independen. Jadi kalau misalnya nanti ada mentor-mentor bertanya kepada teman-teman, teman-teman nanti diharapkan bisa menjawabnya. Kemudian untuk teman-teman yang mengikuti program studi independen bersertifikat, nanti wajib menyalakan kamera ketika mengikuti perkuliahan. Jadi teman-teman nanti perkuliahannya kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Microsoft Teams. Kemudian nanti teman-teman ketika pembelajaran menggunakan Microsoft Teams itu wajib menyalakan kameranya ya, di mana itu sebagai bukti bahwa teman-teman hadir dalam perkuliahan. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang mengikuti program studi independen bersertifikat juga wajib mengikuti jadwal UTS, UAS, dan sertifikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun apabila nanti teman-teman sakit ataupun ada kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, nanti silahkan hubungi mentor terkait ataupun asisten mentor, dan kemudian jangan lupa untuk memberitahukan alasan teman-teman mengapa teman-teman tidak bisa mengikuti sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya ini adalah grup WhatsApp untuk teman-teman yang ingin mengikuti MSIB 6 di Mari Belajar. Jadi di grup WhatsApp ini nanti akan diberikan informasi-informasi mengenai MSIB 6 ini, teman-teman.
Oke, sudah di-scan teman-teman? Oke. Oke, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ya, baik, terima kasih Kak Hesti atas pemaparannya. Saat ini kita memasuki agenda selanjutnya, teman-teman. Mungkin yang tadi ketika di sesi pemaparan, ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan secara langsung oleh teman-teman kepada kami, tim Mari Belajar ataupun Kak Hesti. Silakan teman-teman mengaktifkan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Nanti akan kami bantu aktifkan audionya, atau teman-teman juga dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom percakapan. Nanti akan saya bacakan pertanyaan dari teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang masih kebingungan terkait dengan kegiatan studi independen atau magang di Mari Belajar. Silakan teman-teman, kami terbuka. Kan masih ada banyak waktu di sini. Teman-teman dapat bertanya secara langsung pada kami. Misalnya teman-teman ingin mengetahui bagaimana kegiatan program studi independen ataupun hal-hal lainnya, silakan teman-teman dapat tanyakan secara langsung. Mbak Hesti, saya mau boleh minta tolong untuk tetap mungkin di layarnya tetap share screen untuk grup saja. Nah, teman-teman juga nanti dapat bisa langsung scan pada layar untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp kami, yaitu grup untuk kandidat MSIB yang mana saat ini memang belum dibuka. Jika teman-teman sudah membuka portal Kampus Merdeka, saat ini masih pendaftaran kepada mitra masih belum dibuka. Untuk itu teman-teman dapat gabung terlebih dahulu ke dalam grup. Nanti apabila sudah ada informasi selanjutnya akan kami sampaikan melalui grup WhatsApp kandidat MSIB nantinya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan nih, mumpung saat ini kita Mari Belajar bertemu langsung dengan teman-teman, khususnya untuk teman-teman di program studi akuntansi Universitas Mula Warman. Ada teman-teman yang ingin ditanyakan terkait dengan program-program dari kegiatan studi independen atau magang, silahkan kami terbuka. Ya, teman-teman, baru saja saya dapatkan informasi jika ada teman-teman, kami akan mengadakan undian bagi teman-teman yang aktif pada pagi hari ini, pada pagi menjelang siang saat ini. Apabila teman-teman yang aktif akan mendapatkan goodies dari Mari Belajar, yaitu goodiesnya akan mendapatkan peserta teraktif atau peserta beruntung akan mendapatkan GoPay dari Mari Belajar. Jadi silakan teman-teman, yuk berperan aktif, ikut serta aktif. Jika ingin bertanya silakan, kami akan mengundi peserta. Kita akan memilih peserta teraktif pada kegiatan siang hari ini. Bagi peserta yang teraktif akan kami kirimkan GoPay dari Mari Belajar. Ya, baru saja di kolom percakapan saya bagikan form untuk daftar kehadiran atau presensi. Kami mohon bantuannya juga kepada teman-teman untuk mengisikan daftar kehadiran atas keikutsertaannya pada kegiatan sosialisasi di Universitas Mula Warman. Wah, sepertinya teman-teman sudah ini ya, karena belum ada yang bertanya, Mbak Hesti, mungkin teman-teman sudah sangat jelas tadi pemaparan yang diberikan oleh Mbak Hesti terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Mari Belajar. Di kolom percakapan ada yang bertanya ini dari Kak Muhammad Syahrizam. Oke, bisa Kak, sebentar kami bantu untuk mengaktifkan audionya terlebih dahulu. Mungkin bisa raise hand aja, Kak Melin, nanti kemudian diaktifkan. Baik, mungkin teman-teman yang selanjutnya apabila ingin bertanya secara langsung bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Nanti ketika sudah diperkenankan untuk berbicara, silakan untuk mengaktifkan audionya. Baik, Kak Syahrizam, sudah kami bantu untuk mengaktifkan audionya. Silakan untuk bisa di-unmute.
Apa suara saya terdengar, Kak? Ya, sudah terdengar dengan jelas, Kak Syahrizam. Terima kasih, Kak, atas waktu yang diberikan. Jadi, pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, mengenai persyaratan melengkapi data bagian asuransi dan BPJS Kesehatan itu kita diwajibkan sebelum mengikuti program ini harus mempunyai BPJS atau setelah mengikuti program tersebut baru mengurus BPJS tersebut, Kak? Karena kalau dari saya kendalanya itu saya belum memiliki BPJS Kesehatan, tapi saya baru memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan kedua, dari program-program MSIB yang dipaparkan tadi, khususnya dari kami mahasiswa akuntansi, apa bolehkah Kakak merekomendasikan program mana yang cocok untuk khususnya kami akuntansi di bagian finance gitu, Kak? Mungkin itu aja, Kak, pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Syahrizam. Mungkin terkait dengan BPJS bisa dibantu dijawab oleh Mbak Nia. Oke, baik. Terima kasih Mas Syahrizam atas pertanyaannya. Terkait BPJS, saya izin menjawab begitu ya. Kalau untuk BPJS tenaga kerja, pada dasarnya itu lebih diperuntukkan bagi teman-teman itu yang di program magang. Nah, kalau yang teman-teman studi independen, misalkan nanti teman-teman ikutin program studi independen, itu tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk program BPJS ketenaga kerjaan. Nah, kemudian kapankah waktu untuk pendaftarannya? Kalau dari saran kami adalah ketika nanti teman-teman itu sudah mulai mengikuti program ini. Karena ketika teman-teman membuat dari sekarang, statusnya teman-teman kan masih mahasiswa, dan statusnya itu masih belum, istilahnya belum terikat dengan sebuah institusi yang dia istilahnya itu sebagai seorang pekerja. Jadi belum bisa membuat BPJS TK gitu ya. Jadi nanti biasanya itu adalah prosesnya nanti itu akan diakomodir istilahnya dibantu diuruskan itu secara berkelompok dari perusahaan, kemudian nanti nanti akan kami daftarkan secara istilahnya berkelompok tadi dengan PIC dari program BPJS TK begitu. Jadi pada dasarnya dari kampus Merdeka itu kan juga melakukan kerjasama dengan BPJS TK. Nah, itu biasanya nanti ketika selama program kami selaku mitra itu biasanya juga akan diundang untuk melakukan proses untuk pengadaan atau pendaftaran program BPJS TK ini kepada para mahasiswa yang memang mengikuti program magang. Seperti itu, Mas Syahrizam. Jadi prosesnya untuk pendaftarannya adalah nunggu dulu nanti ketika sudah istilahnya fix ikut program magang. Kalau misalkan untuk ISI karena istilahnya dia programnya adalah belajar gitu, bukan bekerja, maka BPJS TK itu tidak diwajibkan untuk program SI begitu. Begitu Mas Syahrizam, semoga terjawab ya. Saya kembalikan ke Mbak Melin. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nanti bisa dibantu sama Kak Hesti. Tapi kalau misalkan nanti ada hal lain yang mungkin saya bisa tambahkan, nanti saya akan bisa tambahkan. Silahkan, saya kembalikan ke Mbak Melin. Ya, baik, terima kasih Mbak Nia. Semoga terjawab yang bisa Syahrizam terkait dengan BPJS. Nanti apabila masih ada kebingungan bisa langsung tanyakan kembali. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu untuk rekomendasi kegiatan dengan MSIB ini khususnya buat teman-teman dari prodi akuntansi. Rekomendasinya apa untuk mengambil apa nih Kak Hesti? Mungkin boleh bantu dijawab Kak Hesti? Oke, terima kasih Kak Melin. Oke, untuk rekomendasi yang aku bisa berikan kepada teman-teman program studi akuntansi ya. Nah, karena teman-teman dari program studi akuntansi ini, teman-teman sudah belajar yang namanya menghitung, kemudian teman-teman juga sudah belajar juga ya mengenai analisis keuangannya, maka dari saya ingin memberikan rekomendasi ke teman-teman untuk mengikuti yang namanya program data analis NAI, di mana data analis NAI ini teman-teman nanti teman-teman belajar nih bagaimana teman-teman menganalisis data, di mana menganalisis data dengan Python ini nanti teman-teman akan belajar juga tentang statistikanya dan
belajar juga tentang cara menghitungnya. Jadi menurut saya teman-teman lebih nanti silahkan untuk dipilih yang data analis and AI. Ya, sudah menjawab ya teman-teman terkait dengan rekomendasi yang direkomendasikan. Mungkin untuk tambahannya, Mbak Ning, apakah ada tambahan terkait dengan rekomendasi bagi teman-teman akuntansi? Oke, baik. Terima kasih Mbak Melin dan izin menambahkan ya Mbak Isi dan teman-teman terkait rekomendasi, memang rekomendasi yang paling kami rekomendasikan sesuai dengan prodinya teman-teman saat ini adalah memang untuk SI ya. SI itu kami rekomendasikan untuk AI data analyst. Tapi misalkan teman-teman want to learn something new gitu kan, dan karena memang di MSCB ini pada dasarnya dari program Mari Belajar kami ya utamanya, itu semuanya kami berikan materi itu dari fundamental seperti yang tadi Kak Hesti sampaikan, itu semua materinya berdasar dari basic sekali gitu. Jadi everyone can learn, everyone can start from kesempatan kali ini. Tapi memang kalau misalnya mau dikasih yang mana, memang itu bisa ke AI data analyst. Kemudian kalau misalkan untuk magangnya sendiri, nah magangnya itu kalau untuk data analyst itu mungkin kalau secara istilahnya keilmuan gitu ya pada dasarnya itu mungkin memang tidak terkait dengan teman-teman gitu ya, istilahnya teman-teman itu tidak belajar terkait technical skill gitu, tapi mungkin yang paling relevan dan mungkin teman-teman bisa masuk kalau misalnya untuk magang, teman-teman bisa di content and marketing strategis, even teman-teman emang mungkin lebih hubungannya sama data, nggak ada hubungannya sama konten, tapi bisa jadi nih teman-teman nanti ketika proses magang gitu kan, tadi kan istilahnya disampaikan juga aktivitasnya apa aja, misalkan tadi membuat konten, nanti bisa saja teman-teman itu membuat sebuah konten yang istilahnya terkait ilmu finance gitu, terkait ilmu akuntansi gitu, dan itu nanti bisa istilahnya jadi sebuah konten gitu yang nanti bisa diperuntukkan untuk segmentasi pasarnya dari Mari Belajar, dan istilahnya di situ juga nanti pada dasarnya teman-teman bisa belajar gitu, mungkin sebelumnya teman-teman belajar untuk istilahnya nggak belajar terkait marketing, tapi di situ nanti teman-teman istilahnya sembari menuangkan lesson, teman-teman punya ilmu terkait akuntansi, kemudian nanti dijadiin courses. Nah itu kemudian kan di situ teman-teman mengimplementasikan teman-teman knowledge-nya dan keterampilannya itu dalam sebuah konten. Kemudian nanti adalah PR-nya adalah how to marketing untuk membuat pemasarannya gitu, gimana konten yang telah disusun, telah dibangun itu bisa laku di pasaran gitu. Tapi istilahnya dari knowledge-nya teman-teman as a akuntan gitu ya, itu nanti bisa menjadi sebuah konten yang itu bisa menjadi konten pendidikan begitu ya. Jadi pada dasarnya kalau misalkan apa yang paling direkomendasikan untuk magang, kalau untuk teman prodi akuntansi mungkin bisa masuk ke content and marketing strategis, even nggak terlalu selaras dengan ilmu marketing, tapi bisa gitu ya, nanti sembari belajar gitu pada dasarnya. Kemudian kalau misalkan untuk yang data yang studi independen bisa AI data analis, tapi tidak membatasi yang lainnya. Seperti itu. Semoga terjawab ya Mas Muhammad begitu. Silakan Mbak Melin. Ya, terima kasih Mbak Ning dan Kak Esti. Nah, Kak Muhammad Syahrizam, semoga terjawab dengan jelas ya terkait dengan pertanyaan untuk rekomendasi kegiatan yang dapat diambil oleh teman-teman program studi akuntansi. Baik, selanjutnya tadi ada dari kolom percakapan terlebih dahulu dari Kak Eka Nabila bertanya terkait dengan kegiatan magang yang ditempatkan di luar kota. Mungkin karena saat ini teman-teman dari Universitas Mula Warman gitu ya, yang domisilinya tidak bersama dengan Mari Belajar yang ada di Bali dan juga di Yogyakarta. Bagaimana terkait dengan penggunaan terkait dengan biaya seperti transportasi, tempat tinggal dan lain-lain. Apakah menggunakan biaya sendiri? Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Mbak Ning kembali terkait dengan teknis untuk kegiatan magang. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya untuk dari Eka, begitu ya. Kalau misalkan untuk program magang terkhusus ya, itu untuk tempat tinggal memang tidak di-cover ya, dari istilahnya, baik itu dari mitra, istilahnya dari Mari Belajar ataupun dari kementerian selaku pemilik program. Nah, tapi pada dasarnya teman-teman itu diberikan uang bantuan biaya hidup
tepatnya bantuan biaya hidup, tidak boleh menyebutkan kata uang ya. Bantuan biaya hidupnya teman-teman itu tadi yang 2,8 tadi itu nanti bisa dipergunakan untuk istilahnya untuk menyewa tempat tinggal. Kemudian kalau misalkan yang terkait transportasi itu dari pihak kementerian atau Kemdikbudristek itu juga menyediakan istilahnya kemarin kami ajukan untuk mobilisasi. Jadi teman-teman itu ada tiket pesawat untuk misalkan biasanya teman-teman di Samarinda ya, di Samarinda nanti untuk terbang di Jogja gitu misalkan gitu ya. Karena kebetulan kami representatifnya ada beberapa nanti bisa ditempatkan di Jogja, bisa di Bali dan juga bisa di Jakarta begitu ya. Untuk saat ini nanti penempatannya di 3 tempat itu. Tapi istilahnya nanti kalau misalkan dari untuk konten and marketing kemungkinan nanti akan ada di Jogja. Jadi nanti akan diterbangkan dari Samarinda menuju ke Jogja. Jadi penerbangannya mobilisasinya berdasarkan universitas asal atau lokasi universitasnya itu ada di mana, seperti itu. Kalau dari Mari Belajar sendiri, seperti tadi yang sudah di-mention sama Kak Hesti, mungkin selama hidup di Jogja, kami mungkin bisa membantu untuk masalah makan siang. Jadi teman-teman yang magang nanti untuk fasilitas makan siangnya difasilitasi. Tapi kalau untuk yang tempat tinggal dan biaya hidup sehari-hari, nanti bisa dianu sendiri. Dan mungkin untuk tempat tinggal, mungkin kami paling bisa merekomendasikan istilahnya tempat yang terdekat dari kantor kami itu di sebelah mana, begitu nanti sehingga teman-teman misalkan di Jogja kan nggak ada kendaraan, misalnya dari luar pulau ke Jogja nggak ada kendaraan, biar lebih efisien. Even sekarang masih, istilahnya sekarang kan ada ride hailing ya, service ya, istilahnya ada Gojek, ada Grab segala macamnya, tapi ya mungkin akan lebih efisien begitu ya, istilahnya mungkin bisa jalan kaki dan outcome-nya bisa jauh lebih sehat begitu. Mungkin seperti itu, mungkin kami hanya berikan rekomendasi terkait tempat penginapan kira-kira yang terdekat yang sebelah mana gitu. Tapi kalau mobilisasi pada dasarnya kami sudah mengajukan untuk fasilitas itu untuk pulang perginya nanti di cover sama Kemdikbudristek begitu. Semoga terjawab. Silakan Mbak Melin. Ya, baik, terima kasih Mbak Nik. Semoga terjawab ya Kak Kanabila terkait dengan kegiatan untuk magang seperti apa. Dan untuk Kak Muhammad Syahrizam dan Kak Kanabila, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan mengirimkan nomor GoPay-nya ke nomor WhatsApp Mari Belajar. Sebentar saya kirimkan di kolom percakapan. Silahkan kirimkan nomor GoPay teman-teman. Nanti kami kirimkan goodies. Baik teman-teman, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan di program studi independen dan magang bersertifikat dari Mari Belajar. Tapi sepertinya ada yang respon tapi sudah tidak diaktifkan kembali. Oke, ada Kak Nadila, silakan Kak Nadila Aprilia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini terkait dengan studi independen ya tadi tuh saya kurang jelas di bagian pelaksanaan capstone-nya. Mungkin bisa dijelaskan kembali ya. Ini kan per tim ya tadi, kalau nggak salah dengar gitu. Ada yang per tim gitu. Itu timnya apakah dari pesertanya sendiri yang menentukan atau memang dari Mari Belajar ini yang menentukan itu? Itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih Kak Nadila. Pertanyaannya terkait dengan pengelompokan capstone project. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Kak Hesti. Bagaimana pembagian kelompok capstone project untuk kegiatan studi independen? Oke, baik Kak Nadila atas pertanyaannya. Jadi untuk pengelompokan capstone project ini nanti akan ditentukan oleh Mari Belajar. Nah, jadi nanti dari berbagai macam jalur pembelajaran, tadi kan jalur pembelajarannya ada 3 ya, ada AI Data Analyst, kemudian ada Data Engineer, dan ada Platform Developer. Nah, nanti dari 3 jalur pembelajaran ini, nanti mahasiswanya akan dikelompokkan menjadi satu, di mana dalam satu kelompok itu biasanya ada sekitar 3-4 mahasiswa dari jalur pembelajaran Data Analyst, Data Engineer, dan Platform Developer. Kemudian nanti pelaksanaannya setelah dibentuk kelompok, nanti mereka akan melaksanakan ataupun mengerjakan proyek dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Mari Belajar. Seperti itu Kak Nadila.
Semoga menjawab karena bilang bahwasannya nanti pengelompokan capstone project seperti yang sudah disampaikan oleh Kasti akan dibagi oleh tim mari belajar dan masing-masing kelompok nanti akan ada 3 jalur pembelajaran. Jadi semua pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh teman-teman nanti akan diimplementasikan dalam kegiatan capstone project seperti itu. Ini ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya. Tadi Kak Nadila, mungkin pagi hari ini kami akan memilih 3 orang saja. Tadi Kak Nadila sudah menjadi penanya yang ketiga. Silakan untuk mengirimkan nomor GoPay-nya juga ke nomor WhatsApp Mari Belajar. Nomornya sudah saya kirim di kolom percakapan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang masih ingin bertanya. Namun untuk teman-teman selanjutnya yang bertanya, mohon maaf karena pagi ini kita memilih 3 peserta yang tercepat juga tadi untuk bertanya, akan kami kirimkan GoPay dan untuk yang selanjutnya mungkin kita bisa kembali mengadakan sesi ini jika teman-teman ikut serta bergabung di kegiatan magang dan studi independen bersertifikat. Dan kegiatan-kegiatannya kami juga akan banyak mengadakan kegiatan yang mendapatkan kutis. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tidak hanya sosialisasi, nanti ada onboarding juga. Kemudian ketika program berlangsung ada juga exam readiness. Jadi teman-teman silakan bisa mengikuti kegiatan kami ketika pendaftaran sudah dibuka, segera klik pendaftaran magang dan studi independen di Mari Belajar. Saat ini masih belum ada lagi yang ingin bertanya. Jika belum ada yang bertanya, mungkin kita mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu ya Mbak Ning dan Kak Hesti dengan teman-teman Prodi Akuntansi Universitas Mula Warman. Dan untuk teman-teman kami mohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita adakan sesi foto bersama sebelum sambil menunggu jika ada teman-teman yang ingin bertanya kembali dan nanti akan ada akhir sesi yaitu penutupan. Itu kami mohon kepada teman-teman yang hadir bisa untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk kita melakukan sesi dokumentasi foto bersama. Sudah banyak teman-teman yang mengaktifkan kamera. Di sini saya karena banyak teman-teman akan mengambil beberapa tangkapan layar ya. Sebentar masih ada lagi yang ingin mengaktifkan kamera. Kami tunggu beberapa saat, silakan teman-teman. Sudah hadir sekitar 100 lah teman-teman ini sangat aktif ya, ada sekitar 100, tadi ada 170 peserta, 160 lebih peserta yang ikut serta dalam kegiatan pada siang hari ini. Walaupun weekend tetapi teman-teman masih tetap semangat, mungkin sebetulnya ada yang udah janjian nih sama gengnya atau sama sobatnya, sama pacarnya, sama HTS-annya, tapi tetap ikut serta dalam kegiatan sosialisasi ini. Kami tim Mari Belajar mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi teman-teman yang telah hadir pada siang hari ini. Baik, sepertinya sudah ya teman-teman. Tidak ada lagi yang ingin mengaktifkan kameranya. Baik, jika seperti itu teman-teman yang sudah mengaktifkan kameranya dapat melihat pada layar dalam hitungan ketiga. Silakan teman-teman tersenyum pada layar. 1, 2, silakan. Bentar, sekali lagi saya masih mengambil tangkapan di halaman pertama. Silakan teman-teman melihat layar kembali. 1, 2, silakan. Ya, selanjutnya saya mau ambil tangkapan layar di halaman yang kedua. Sebentar, karena masih agak loading ya di tempat saya. Teman-teman sudah dapat dalam hitungan ketiga dapat tersenyum dan melihat pada layar. 1, 2, silakan. Sekali lagi. 1, 2, silakan. Saya juga akan mengambil tangkapan layar dengan mengaktifkan fitur Together Mode-nya terlebih dahulu. Jika teman-teman menggunakan perangkat di desktop ataupun di aplikasi, silakan teman-teman bisa mengaktifkan fitur Together Mode-nya, di mana pada fitur ini kita dapat melihat secara berdekatan
Tunggu sebentar. Teman-teman dapat melihat kembali pada layar dalam hitungan ketiga, tersenyum bersama. 1, 2, silakan. Ya, baik teman-teman, terima kasih bagi yang telah mengaktifkan kameranya. Sepertinya saat ini masih belum ada yang ingin bertanya, atau kita tunggu hingga 5 detik ke depan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand-nya. Saya akan hitung mundur sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Kita hitung bersama, 5, 4, sepertinya masih ada yang ingin mengetik pertanyaannya. 3, 2, 1. Ya, baik teman-teman, sepertinya sudah cukup kegiatan kita pada siang hari ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, ketika ini sudah diakhiri, silahkan teman-teman dapat mengajukan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di nomor yang sama pada nomor yang saya kirimkan di kolom percakapan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau lebih detail kembali secara personal pada kami sangat terbuka. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya mewakili tim Mari Belajar mengucapkan terima kasih atas antusias teman-teman untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan kepada Bapak Zaki dan juga Bapak Ibu dosen dari Universitas Mula Warman, khususnya program studi akuntansi. Kami mengucapkan terima kasih atas sambutannya kepada teman-teman yang telah menyambut kami untuk dapat bertemu secara langsung walaupun melalui virtual dengan teman-teman prodi akuntansi Universitas Mula Warman. Baik teman-teman, sedikit pantun sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Mari terus bergandeng tangan, jalan silaturahmi tak terputus sepanjang zaman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam kegiatan sosialisasi di Universitas Mula Warman. Saya Melinda Rahma, mewakili tim yang bertugas pada siang hari ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat siang semuanya.